Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dimas Dorakni Priyadana dari Administrasi Perpajakan 2018 Universitas Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian transkrip elemen laporan keuangan, kemudian lampiran 5 daftar pemegang saham dan susunan pengurus, kemudian lampiran 6 daftar perusahaan afiliasi, dan juga lampiran 2 perincian biaya dan harga pokok penjualan di aplikasi ISPT 1771 Badan. Oke, yang pertama itu kalian di sini kalian buka, kalian cari di Windows C, kemudian program file 86, kemudian kalian cari folder DJP, kemudian kalian buka aplikasi ISPT 1771 2010. Di sini kalian klik aplikasinya yang ini. Oh ya, untuk aplikasinya sendiri kalian bisa download di www.pajak.go.id dan kalian pastikan di sini untuk penginstalannya kalian install yang versi update terbarunya, yaitu yang tahun 2011 di sini. Oke, jika sudah, di sini kalian buka database-nya di sini. Oke, yang pertama itu kita lihat kasusnya di sini yang saya punya. Di sini di kasus yang saya punya yaitu untuk PT MNF Pesona Indonesia, tahun bukunya Januari sampai dengan Desember 2018. Oke, di sini langsung saja kita buka datanya dari PT MNF Pesona Indonesia. Kita klik OK. Kemudian untuk username kita tulis administrator. Passwordnya 123 dan klik OK. Oke, di sini untuk kasus yang saya punya ini, di sini karena tahun pajaknya 2018, maka di sini kita akan buat SPT baru tahun pajak 2018. Oke, kita klik buat. Oke, setelah selesai, kita buka SPT yang ada, kita klik untuk yang tahun pajak 2018. Kalian buka. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pertama cara pengisian transkrip kutipan elemen laporan keuangan di sini. Oke, untuk cara pengisiannya di sini yang pertama yang perlu kalian siapkan adalah kalian siapkan dulu untuk data-data dari perusahaannya di sini. Di sini untuk laporan elemen keuangan di sini kalian butuh untuk pengisian neracanya, kemudian laba rugi. Oke, di sini kalian sediakan dulu untuk data-datanya. Oke, di sini yang pertama itu kita siapkan dulu neracanya dari perusahaan. Oke, di sini sudah. Untuk cara pengisiannya di sini saya akan jelaskan. Yang pertama itu, nah di sini kalian bisa lihat Oke, untuk pengisiannya sendiri di sini yang pertama itu kalian tinggal pindahkan saja data-datanya dari perusahaan. Yang pertama itu ada kas dan setara kas. Di sini kita masukkan dia ke nomor 1. Kita copy, kemudian kalian klik paste di sini. Kemudian ada investasi sementara. Di sini piutang usaha, kita pindahkan data-datanya dan ke nomor 3. Kemudian di sini ada persediaan. Kita pindahkan ke nomor 8. Kemudian di sini ada uang muka pajak. Kita pindahkan dia ke nomor 11, aktiva lancar lainnya. Di sini kalian tinggal lihat saja untuk cara pengisiannya, kalian sesuaikan antara jenis aktivanya dan juga yang tersedia di aplikasi ISPT-nya. Jika tidak sesuai, kalian masukkan saja ke nomor 11, aktiva lancar lainnya.
Kemudian di sini ada akumulasi penyusutan minus 2 miliar. Kita masuk ke nomor 15 di sini. Untuk minusnya ini kalian hapus. Ada investasi sebesar 45 miliar. Kita pindahkan dia ke nomor 17, investasi jangka panjang lainnya. Kita paste. Oke, kemudian jika sudah, di sini kalian pastikan bahwa nilai jumlah aktifanya sudah sesuai dengan yang dicatat di perusahaan, yaitu sebesar 95 miliar. Di sini sudah sama. Jika sudah sesuai, di sini kita lanjut ke neraca kewajiban. Oke, untuk neraca kewajiban di sini kita lihat yang pertama ada hutang usaha, kita pindahkan ke nomor 1. Kemudian kedua ada hutang pemegang saham, kita pindahkan ke nomor 2. Dan di sini ada hutang pajak, kita masukkan ke nomor 4, hutang pajak. Kemudian di sini untuk nomor hutang yang masih harus dibayar, kita pindahkan ke nomor 6. Kemudian hutang lain-lain, kita pindahkan ke nomor 10. Oke, intinya untuk pengisian lampiran elemen keuangan ini, kalian tinggal pindahkan saja, sesuaikan datanya dari yang ada di akun perusahaan dan juga tinggal kalian pindahkan ke aplikasinya. Oke, jika sudah di sini kalian pastikan kembali bahwa nilai dari kewajiban di sini sudah sesuai dengan yang ada di laporan perusahaan. Sudah sesuai 95 miliar. Oke, untuk pengisian ini intinya kalian tinggal pindahkan saja datanya dari laporan yang ada di perusahaan, terus kemudian kalian klasifikasikan ke dalam aplikasi ISPT-nya di sini. Tinggal kalian pindahkan saja data-datanya. Dan kita masuk ke laba rugi sekarang. Oke, di sini untuk laba rugi, yang pertama itu ada penjualan bersih. Penjualan bersih di sini kalian siapkan dulu data dari perusahaannya untuk laporan laba ruginya. Di sini sebesar 46 miliar. Kita pindahkan ke nomor 1. Kemudian di sini ada pembelian. Kita masukkan pembeliannya 54 miliar 900. Kemudian ada persediaan awal 17 miliar. Kita pindahkan nomor 3. Kemudian ada persediaan akhir. Kita pindahkan ke nomor 4. Oke, di sini sudah terhitung secara otomatis di sistemnya. Dan di sini ada beban penjualan. Beban penjualan di sini jika kalian tidak ada dalam data perusahaan, maka tidak perlu kalian isi. Kalian lanjut saja. Di sini kemudian ada beban umum administrasi. Di sini untuk beban umum administrasi sebesar 3 miliar 751. Oke, kemudian di sini ada penghasilan beban lainnya. Kita pindahkan di sini beban lainnya 530 juta minus. Oke, di sini karena saldonya minus, kita input dia minus. Kemudian bagian laba rugi perusahaan asosiasi, di sini di data saya tidak ada. Jika tidak ada, kalian kosongkan. Kemudian ada beban manfaat pajak penghasilan, di sini juga tidak ada di kasus saya, kemudian dikosongkan saja. Kemudian untuk pos luar biasa juga tidak ada, dikosongkan. Dan juga
Nomor 17, hak minoritas tidak ada dikosongkan. Oke, jika sudah, di sini kalian pastikan lagi bahwa nilai laba bersihnya sudah sesuai dengan yang dilaporkan di perusahaan. Di sini sudah sesuai, 8.066.739. Oke, jika sudah, kalian klik simpan. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke lampiran 5, yaitu daftar pemegang saham. Oke, di sini untuk daftar pemegang saham dan komisaris, di sini ada dua bagian, yaitu bagian A untuk daftar pemegang saham atau pemilik modal, kemudian di bagian B untuk susunan pengurusan. Oke, ini langsung saja untuk pengisiannya. Kalian siapkan dulu datanya dari perusahaan. Oke, di sini pertama kita akan mengisi bagian A dulu untuk pemegang saham. Klik baru. Kemudian di sini ada jumlah modal di setor penuh. Nah, untuk jumlah modal di setor penuh di sini kalian bisa tambahkan total jumlah modal yang disetor antara pemegang saham di sini. Di sini ada 7.500.000, kemudian 15 miliar, dan juga 17.500.000. Maka kalian total dulu total keseluruhan modal yang disetor di sini. Berarti totalnya 40 miliar. Dan di sini kalian masukkan NPWP perusahaannya. Kemudian nama pemegang saham tinggal kalian input saja. Kemudian alamat. Kemudian untuk jumlah modal pemegang saham di sini sebesar 7.500.000. Oke. Di sini terus yang terakhir ada dividen. Dividen di sini karena keterangannya tidak ada jumlah dividen yang disetornya. Kemudian di sini kita kosongkan saja, kemudian kalian klik simpan, dan lanjut untuk perekaman baru. Oke, untuk pengisian selanjutnya masih sama seperti tadi, tinggal kita salin saja datanya di sini. Klik simpan, dan kita lanjut ke yang ketiga. Oke, jika sudah semua kalian klik simpan. Kita klik no. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk penyertaan sahamnya di sini total keseluruhan sahamnya 100% dan di sini sudah ada persentase jumlah kepemilikan sahamnya. Di sini. Di sini untuk PT yang pertama, PT Wijaya memiliki 18,75%, kemudian PT OBS 37,5%, kemudian PT Priutama memiliki 43,75%. Oke, jika sudah di sini kita lanjut ke pengisian bagian B, daftar susunan pengurusan. Kalian klik baru. Untuk pengisiannya masih sama seperti yang tadi, tinggal kita salin saja data-datanya di sini. Masukkan NPWP, kemudian nama, kemudian juga alamat. Kemudian di sini untuk jabatan kalian pilih di sini, yaitu dia jabatannya sebagai komisaris. Di sini kita klik komisaris. Oke, kemudian jika sudah kalian klik simpan. Ya, di sini untuk jabatan sendiri hanya terdapat presiden komisaris, kemudian komisaris independen, direktur utama, direktur, manajer, kemudian presiden direktur. Jika kalian ingin menginput data lagi yang selain di sini, kalian bisa klik di menu ini. Kemudian kalian klik menu baru, misalkan jabatannya tidak ada di sini, kalian bisa tambahkan sendiri secara manual. Misalkan di sini
Direktur Keuangan. Dan jika sudah, kalian klik simpan. Kemudian kalian klik tutup. Nah, di sini baru akan terinput datanya Direktur Keuangan. Oke, kemudian di sini kita masukkan lagi NPWP-nya. Dan nama. Dan juga alamat. Dan jabatannya di sini sebagai Direktur Utama. Simpan, klik baru. Masih sama pengisiannya seperti tadi, tinggal kita salin saja data-datanya. Oke, jika sudah semua, kalian klik no. Nah, di sini sudah kalian input semuanya, data-data kepengurusan dan komisaris. Oke, jika sudah di sini, berarti kalau sudah kalian tutup, kemudian kita lanjut ke pengisian lampiran 6, yaitu daftar penyertaan saham. Oke, untuk di lampiran 6 ini, ada dua bagian. Yang pertama itu bagian A, daftar penyertaan modal pada perusahaan afiliasi, dan juga bagian B untuk daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham dan atau perusahaan afiliasi. Jadi untuk bagian A ini diisi apabila perusahaan memiliki penyertaan saham, penyertaan modal pada perusahaan lain yang dimana penyertaan sahamnya itu minimal 25%. Jadi kalau perusahaan mempunyai penyertaan saham di atas 25%, maka bisa kita input di bagian A untuk daftar penyertaan modal. Oke, di sini jika kita lihat di kasus yang kita punya, di sini perusahaan memiliki penyertaan modal kepada XBL Intel Corp di Thailand atas penyertaannya 30% dengan jumlah falas sebagai berikut. Nah, di sini karena perusahaan memiliki penyertaan saham 30% di perusahaan lain, maka kita input di bagian A ini. Pertama di sini kita klik baru, kemudian di sini karena penyertaan sahamnya itu di perusahaan Thailand, maka kita pilih yang luar negeri. Oke, di sini ada nama perusahaan, kita masukkan. Kemudian ada alamat. Kemudian di sini ada pertanyaan BUT di Indonesia ada atau tidak ada. Nah, di sini karena di kasus yang saya punya, di sini perusahaannya bukan merupakan BUT, maka kita pilih tidak ada. Oke, di sini dikosongkan saja untuk NPWP-nya. Kemudian di sini valuta asing. Di sini valutanya itu adalah baht karena dia dari Thailand, maka kita pilih di sini. Kemudian jumlah valuta asingnya kita masukkan. Kemudian ada kurs di sini. Kursnya itu 441,96. Persentase modal di store di sini 30%. Oke, jika sudah, kalian bisa klik simpan. Oke, di sini kita klik no. Oke, kemudian kita lanjut ke bagian B. Di sini bagian B untuk daftar pinjaman dari atau kepada pemegang saham perusahaan afiliasi. Nah, di sini kita cari untuk daftar pinjaman, kalian lihat di data-data yang dimiliki perusahaan, apakah perusahaan memiliki pinjaman kepada perusahaan lain. Nah, di sini karena di data yang saya punya, perusahaan memiliki pinjaman ke pemegang saham PT OBS System dengan total pinjaman 1.800.000.000, tingkat bunga pinjaman 12% per tahun. Nah, di sini karena ada datanya, maka di sini kita bisa input, klik baru. Dan di sini kita pilih perusahaannya yaitu perusahaan di dalam negeri, maka kita pilih dalam negeri. Kemudian kita masukkan di sini. Kita klik yang ini untuk menginput data baru, kemudian kita masukkan NPWP-nya, kita klik baru, kemudian
Masukkan NPWP, kemudian nama, dan juga alamat. Oke, jika sudah, kalian klik simpan. Kemudian di sini sudah muncul di sistemnya, kita tutup. Kemudian di sini kita bisa pilih. Kita pilih. Nah, di sini. Kemudian untuk jumlah pinjamannya di sini sebesar 1.800.000.000. 1.800.000.000. Kemudian untuk tahun pinjamannya di sini tahun 2018 dan tingkat bunga pinjamannya yaitu 12%. Oke, jika sudah kalian klik simpan. Di sini karena datanya hanya terdapat satu, jadi kita isi satu saja. Oke, untuk pengisian lampiran 6 di sini sudah selesai. Kita bisa tutup. Kemudian kita lanjut ke pengisian lampiran 2 perincian harga pokok penjualan. Nah, di sini untuk mempermudah pengerjaannya, saya sarankan kalian yang pertama kalian lakukan itu, kalian pindahkan dulu data dari laporan laba rugi perusahaan ini ke dalam Excel. Nah, jika sudah, di sini kalian pindahkan saja data laporan laba ruginya. Kemudian untuk cara pengisiannya di sini, yang pertama itu cara pengisiannya kalian pisahkan antara biaya-biaya yang ada di harga pokok penjualan di kolom 3, kemudian biaya dari usaha lainnya di kolom 4, kemudian biaya dari luar usaha di kolom nomor 5. Oke, untuk klasifikasinya di sini kalian bisa lihat nomor 1 untuk pembelian, nomor 2 untuk gaji, 3 untuk biaya transportasi, dan seterusnya. Di sini untuk mempermudahkan pengisiannya, yang pertama kalian lakukan adalah kalian klasifikasikan dulu di sini. Sebagai contoh untuk harga pokok penjualan di kolom 3. Pertama kita akan mengisi kolom nomor 3. Kemudian di sini kalian klasifikasikan. Yang pertama ada persediaan awal barang dagang. Itu kita klasifikasikan ke nomor 12. Berarti di sini kalian tulis dulu kodenya nomor 12. Kemudian untuk pembelian di sini dia masuk ke nomor 1. Kalian bisa tulis dulu kodenya nomor 1. Kemudian untuk bahan baku persediaan akhir itu nomor 13. Jika biaya-biayanya tidak ada dalam nomor 1 sampai dengan nomor 10, kalian bisa masukkan untuk biayanya itu ke nomor 11 biaya lainnya. Oke, di sini jika sudah kalian klasifikasikan, kemudian kalian tinggal salin saja untuk biaya-biayanya ke dalam aplikasi ISPT-nya. Oke. Pertama persediaan awal. Kalian tinggal pindahkan saja data-datanya di sini. Oke, jika sudah, di sini kalian pastikan kembali bahwa jumlah biayanya sudah sesuai dengan yang ada di laporan perusahaan. Di sini untuk harga pokok penjualan di sini totalnya 34.270.000.000. Di sini sudah sesuai. Kemudian untuk biaya lainnya di sini 3.751.000.000. Di sini sudah sesuai. Kemudian untuk biaya usaha lainnya di sini biayanya hanya atas biaya bunga pinjaman 2.500.000. Oke, jika sudah kalian klik simpan. Oke. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini kita telah selesai untuk melakukan pengisian lampiran 5, lampiran 6, kemudian lampiran 2, dan juga untuk transkrip kutipan elemen laporan keuangan di aplikasi ISPT 1771 Badan ini. Untuk pengisian lampiran lainnya, saya akan lanjutkan di video saya yang berikutnya. Bagi kalian yang penasaran dan ingin mencoba latihan pengisiannya sendiri, saya akan sertakan untuk file Word-nya di kolom deskripsi di bawah. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.